Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Randa Lamba di peternakan saya. Nah, pagi ini kita mencoba untuk mengecek kondisi kebersihan kandang. Nah, bisa kita lihat ya. Saya sudah mengumpulkan sampah-sampah kemarin sore, masih tertumpuk. Mungkin sore ini kita bakar. Nah, kita lihat di sini banyak pepohonan-pepohonan, tetapi kita lihat seperti kayak daun-daun tidak berserakan. Nah, kita kalau misal mau melihara sesuatu, contohnya seperti kayak ayam, bebek, kita lihat kondisi lingkungannya atau tempat kandangnya haruslah bersih. Jadi tidak memakai obat-obat ataupun vaksin-vaksin kimia gitu. Nah, ini contoh kandang ayam ya, tidak ada lantainya itu yang basah, walaupun airnya ada, jadi tidak ada yang basah, kering semua. Nah, oke, kita lihat isi ini list. Nah, ini list saya sekarang sudah mencapai sampai 10 juta. Bulan ini belum dimasukkan, ini masih bulan yang lalu. Oke, dan pemasukannya juga sudah ada, sudah bertambah, tapi belum saya masukin. Kita lihat. Nah, ini kondisi kandang ya. Di lantainya itu bersih semua. Jadi tidak ada kotoran-kotoran yang basah ataupun ada plastik, kertas, mungkin sampah-sampah lainnya. Kita lihat. Nah, di sudut sini saya selalu membuang sampah. Nah, ini sudah diserakin sama bebek-bebek ini. Nah, inilah calon bebek-bebek yang akan saya besarkan nanti. Ini DOC yang saya cetak sendiri ya. Maksudnya anak bebek yang saya cetak sendiri, nggak saya beli. Nah, seperti inilah kondisi kandangnya ya. Kalau ada pun seperti kayak mungkin ini semalam ya, bisa kita lihat. Nah, ada bulu ayam sekitar 2 lembar ya. Itu nanti kita ambil, kita sapu. Nah, kalau untuk para penghobi bunga atau pepohonan buah yang mungkin sebentar panen ya, boleh nih memakai pupuk seperti kayak gini. Nah, di sini ada taik ayam yang keras. Nah, ini bisa dijadikan pupuk juga. Bagi teman-teman kalau emang ada yang kepingin ngambil ya, silakan datang ke tempat saya, minta aja nggak apa-apa. Ini ada stoknya. Nah, saya selalu membersihkan seperti ini. Ini stok udah 2 minggu belakang, jadi ada sekitar 1 plastik besar. Nah, ini ada 1, 2, 3 yang belum saya bersihkan. Nah, kelihatan ya teman-teman. Dan itu taik ayam yang kering, bukan basah. Jadi bagus untuk pupuk organik alami ya. Kita lihat kandang berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat di depannya tidak ada sampah ya, bersih. Dan kita lihat kondisi kandangnya. Nah, ini kemarin saya bersihkan kandangnya, makanya saya memakai media batu kerikil atau pasir kerikil, jadi supaya mudah untuk membersihkannya. Nah, sini lagi ngeram ya. Oke, kita lihat yang satu lagi. Nah, ini bersih ya, lagi ngeram juga, lagi ngeram. Nah, mereka ngeramnya dalam keadaan nyaman ya, karena lantaran kandangnya bersih. Nah, jadi itulah makanya saya menggunakan media pasir kerikil supaya untuk bisa memudahkan membersihkan kandang seperti ini. Nah, contohnya ini saya akan memberikan contoh kepada teman-teman semua. Nah, ini seperti kerikil
ya, kandang yang kotor. Nah, di sana banyak tumpukan taik-taik. Nah, ini sengaja saya tidak membersihkannya supaya saya bisa memberikan contoh kepada teman-teman bagaimana cara membersihkannya. Nah, oke, di sini ada alat ini. Kalau kita bahasa Aceh namanya cru ya. Nah, coba kita memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara membersihkannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita korek-korek saja atau kita ungkit-ungkit saja yang tempat yang kotor-kotor ini. Nah, lalu kita timpa ke yang lain. Oke, sebentar. Nah, yang ini kita balik lagi kemari. Nah, coba teman-teman lihat, sebentar saja sudah bersih kandangnya. Nah, jadi kalau memakai cara seperti ini, tanah-tanah yang lembab yang tadinya ada tumpukan taik ayam di sini yang masih lembab, kalau kita guling-gulingkan atau kita cakar-cakarkan, dia bakalan pindah ke posisi lain, dan posisi ini dengan secara tidak langsung dia akan mengering dengan sendirinya karena sudah kita buka. Jadi tidak ada lagi yang namanya taik ayam basah atau kandang yang basah atau lembab. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biar dia menguap ya, udaranya tergantikan sendiri karena lantaran pasirnya sudah kita angkat. Nah, mungkin kita lihat di sini kondisinya. Ini ada tumpukan sampah yang kemarin saya kumpulkan. Nah, di sini ada sampah-sampah juga. Ini mungkin sampah-sampah baru ya. Caranya seperti ini. Nah, kita memakai alat ini. Nah, alat ini mudah sekali teman-teman. Teman-teman bisa memakai paku, ya, paku biasa lah. Nah, kelihatannya teman-teman. Oke. Nah, ini kita tusukkan aja ke sampah-sampahnya. Nah, seperti ini. Terus ada juga plastik seperti ini. Nah, dan plastik seperti ini. Nah, oke, itu saja. Mudah sekali teman-teman. Kalau emang teman-teman ingin membersihkan kandang ya, harus ada niat kita bagaimana caranya untuk mempunyai peternakan sendiri yang bersih. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada juga gedebong pisang yang saya gunakan untuk pakan ayam. Nah, biasa saya berikan, ini sudah kering ya. Biasa saya berikan di pagi hari. Nanti ini kan udah kering, kita buang, kita pakai yang masih muda. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita ingin mengurus sesuatu, kita harus bertanggung jawab dan konsisten teman-teman. Jadi nggak perlu juga mempunyai kandang yang sebagus, mewah atau gimana. Mungkin di tempat-tempat teman-teman lain-lainnya ya, yang para pecinta ayam itu kandangnya lebih bagus dari saya. Bahkan ada mungkin dari teman-teman ada kandang yang sederhana, ya silakan, nggak apa-apa. Kalau memang mempunyai kandang yang sederhana atau kandang yang mungkin amburador ya, nggak masalah. Yang penting cara kerja kita, cara kita membesarkan ayam, cara kita merawat ayam benar ya. Kandang biar amburador nggak masalah. Yang penting kondisi peternakan kita, kandang kita bersih, kering, tidak terjadinya perkembangan penyakit dari pakan yang basah mungkin, atau dari taik ayamnya sendiri, kotorannya sendiri yang membuat penyakit itu. Jadi itu saja informasi dari saya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi kalau ingin memberi vaksin atau memberi obat kepada ayam atau ternak kita, haruslah tepat ya pada waktunya. Jadi
Jangan ketika waktu sakit baru kita kasih, itu jangan. Jadi kalau misalnya dia sudah ada tanda-tanda mau sakit, nah diberikan langsung, dicegah langsung teman-teman. Yang paling penting itu adalah kondisi kandang yang bersih, itu memudahkan kita. Jadi tidak banyak terbuang waktu untuk mengurus ayam yang sakit karena kandang kita bersih. Oke, ini luas sekali teman-teman, yang bisa kita manfaatkan lokasinya untuk kita beternak apa saja. Yang penting tempatnya harus bersih. Ya, bagaimana cara membersihkan kandang seperti ini luas? Ya, kalau misalnya memang kita masuk ke dalam kandang, ada sehelai atau 2 lembar atau apa sampah seperti kayak tadi, kita ambil. Jangan kita biarkan sampai dia menumpuk banyak baru kita kerjakan. Itu sangat melelahkan teman-teman, cara seperti itu. Oke, itu saja informasi dari saya. Salam ayam ketawa melabuh dari Randa. Semoga teman-teman kalau ada yang mencontoh, ya alhamdulillah ya. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Itu saja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.